Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divayanti Sucilaksono, perwakilan dari kelompok 4 kelas C. Di sini saya akan berpresentasi mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Sebelum menginjak ke materi yang akan kami sampaikan dengan kelompok saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Divayanti Sucilaksono, saya sendiri, ada Nur Azizah, Namira Wita Wahyu Cahyati, Putri Abelia Bayhaki, Afifah, Muhammad Khairul Rozi, Siti Holida, dan Cindy Nurfatika. Kemudian, definisi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi di dalam tubuh manusia. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk bertanggung jawab mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi. Bahan sisa metabolisme tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolisme lainnya. Kemudian, pada komponen sistem kardiovaskuler terdapat atas organ jantung dan pembuluh darah. Selain itu, fungsi sistem ini dapat digolongkan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah. Selain itu, sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat dan dikandungannya ke seluruh tubuh manusia. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang jantung. Yang pertama yaitu anatomi jantung. Jantung adalah organ muskuler berongga yang bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Lapisan jantung terdiri dari 3 macam, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Yang kedua adalah letak jantung. Jantung terletak dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Dinding jantung berhubungan dengan sternum atau rongga dada dan cartilago costalis setinggi kosta ketiga dan sampai ke kosta keempat. Dinding samping berhubungan dengan paru-paru dan facies mediastinalis di atas setinggi torokal ke-6 sampai cervical kedua dan berhubungan dengan aorta, pulmonalis, bronchus dextra, serta bronchus sinistra. Dinding belakang berhubungan dengan alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta descendens, dan kolumna vertebralis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fisiologi jantung. Fungsi umum otak jantung yaitu 1. Sifat ritmisitas atau otomatis secara potensial, berkontraksi tanpa adanya rangkasan dari luar. 2. Mengikuti hukum gagal tuntas, impuls dilepas mencapai ambing langsung otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Selanjutnya, sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung meliputi 1. SA node, yaitu tumpukan jaringan neuromuskular yang berada di dalam dinding atrium kanan di ujung ristika terminalis. Yang kedua, AV node, yaitu susunannya sama dengan SA node berada di dalam septum atrium dekat muara sinus koronari. Yang ketiga, bundel atrioventrikular, yaitu dari bundel AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars membranacea, septum interventrikular. Yang keempat, serabut penghubung terminal atau Purkinje, yaitu anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua vertikel. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Anatomi pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompanya. Fungsi pembuluh darah yaitu mengangkut atau transportasi darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Fungsi ini disebut sirkulasi darah. Darah mengangkut gas-gas, zat makanan, sisa metabolisme, hormon, antibodi, dan keseimbangan elektrolit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Yang selanjutnya yaitu sirkulasi darah, terdiri dari 4 macam, yaitu aliran darah tubuh, aliran darah sistem portal, aliran darah pulmonal, dan aliran darah sistematik. Yang pertama, aliran darah tubuh dibagi menjadi 3, yaitu arteri koronia destra, arteri inventricular anterior, dan arteri circumflexa sinistra. Yang kedua, aliran darah sistem portal, aliran darah baik atau aliran darah vena yang berasal dari usus halus, usus besar, lambung, limpa, dan hati. Yang ketiga, aliran darah pulmonal. Aliran darah berawal dari vertikal kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian bercabang ke paru-paru kiri, paru-paru kanan, dan alveoli. Aliran darah sistematik yang terakhir yaitu aliran darah sistematik berawal dari ventrikel kiri lalu masuk ke seluruh tubuh melalui aorta dan bercabang menjadi anterior kemudian menjadi kapiler. Fisiologi pembuluh darah, hubungan aliran darah, tekanan darah rata-rata, dan tahanan. 1. Aliran darah, jumlah darah yang mengalir melalui pembuluh, organ, atau sirkulasi pada waktu tertentu. 2. Tekanan darah, gaya yang dihasilkan oleh darah pada dinding pembuluh darah dan di suatu area tertentu. Yang ketiga, tahanan, daya yang diberikan pembuluh untuk menahan aliran darah, ditentukan oleh viskositas darah, panjang, dan diameter pembuluh darah. Fungsi utama darah. Fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen dan sumber energi ke jaringan, serta membuang karbon dioksida dan memproduksi sisa. Darah mengandung elemen penting dalam sistem imun dan pertahanan, penting untuk pengatur suhu dan mentransport hormon, serta molekul pemberi sinyal antar jaringan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.